Ada shalom semuanya? Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Seperti saya sudah berkomitmen sejak beberapa bulan yang lalu, kalau saya ada di mimbar ini di sore hari, maka saya akan mengeksposisi tentang kitab Wahyu secara runtut, saudara. Ya. Kita sudah melewati 7 gereja, kita sudah melewati 7 materai, dan beberapa minggu yang lalu ketika saya ada di sini, kita sudah mengekspos materai ke-7 ketika dibuka. Dan materai ke-7 itu ketika dibuka bersamaan dengan 7 sangkakala ditiupkan. Jadi kenapa saya mau mengekspos pasal demi pasal secara runtut, ayat demi ayat secara runtut dalam kitab Wahyu, semata karena saya sangat menyadari, saya sangat meyakini, ya, Bapak Ibu dan saya yang hidup di 2018 ini adalah generasi akhir. Ya, saya tidak mau nanti dituntut sama Tuhan begitu ketika saya pasti masuk ke surga kan, saudara, yang namanya malaikat pasti, namanya pendeta pasti masuk ke surga gitu. Cuma saya nggak mau dituntut Tuhan nanti, kenapa lo kesini Seno? Kenapa lo cuma lo doang yang di sini Seno? Kenapa banyak orang yang kenal lo nggak ada di surga ini Seno? Saya nggak mau begitu, saudara. Ya, saya juga nggak mau nanti dituntut Tuhan. Kan udah tahu banget, dirimu udah tahu banget akhir zaman, tapi kenapa nggak diomongin gitu? Sehingga orang yang kenal sama dirimu itu hidupnya ya nggak beda dengan orang di luar sana. Saya nggak mau begitu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu sudah kenal saya memang sejak puluhan tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu ketika saya melayani Tuhan, saya sudah mengkhotbahkan tentang akhir zaman, cuman belum pernah ya secara runtut. Saya berkomitmen Wahyu pasal 1 sampai nanti Wahyu pasal 22, pasal terakhir itu kita akan coba eksposisi pelan-pelan ya. Ya, saya nggak tahu sih, tapi ada suara hati gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih tidak gitu ya. Nanti pas habis pasal terakhir, ayat terakhir Tuhan datang gitu, saudara. Tapi ya kita bersiap-siap senantiasa. Saya tidak orang yang kepo gitu menghubungkan kejadian di Palu dengan akhir zaman. Ya, saya juga bukan orang yang kepo yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palu itu berkaitan dengan 3 gereja yang ditutup di Jambi. Ya, bagi saya itu terlalu jahat kalau Tuhan, sebab ada yang begitu bikin status kan, ya Tuhan murka gara-gara 3 gereja di Jambi ditutup. Saya langsung, kalau itu jemaat biasa saya nggak peduli. Tapi ketika saya lihat itu ternyata teman pendeta saya, saudara, maka saya langsung japri via private messenger begitu ke dia. Saya bilang, yang bener aja bro, ya. Kalau Tuhan marah sama gerejanya yang ditutup di Jambi, tapi kenapa yang dihukum yang di Palu gitu, ya kan? Itu jauh asap daripada panggang, saya bilang gitu. Kalau Tuhan marah sama gerejanya yang ditutup di Jambi, mestinya ya orang-orang Jambi yang menimpa, yang merasakan murka Tuhan itu. Kenapa orang Palu gitu ya? Ya, kurang fair begitu. Nah, kebanyakan orang Kristen seperti itu, dan saya berharap saudara bukan bagian orang Kristen yang seperti itu. Ya, selalu saya mengatakan hakim itu bagiannya Tuhan, penghakiman itu bagiannya Tuhan. Kita boleh membaca, kita boleh berpendapat, tapi jangan sampai menghakimi. Nah, kita tahu bahwa ketika materai ke-7 dibuka, maka itu disertai dengan dimulainya peniupan sangkakala. Saya sudah pernah singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa sangkakala itu sesuatu alat musik yang sangat kental sekali dengan akhir zaman, ya. Kalau ngomongin tentang dunia, sangkakala atau shofar yang biasa saya tiupkan itu, saudara, adalah tanda peperangan. Itu kenapa shofar ini saya usahakan saya dapatkan, ya. Saya nggak beli di Israel, saudara, karena saya saat itu tidak tahu shofar yang bagus yang mana begitu, dan saya tidak bisa niup shofar saat itu. Ya, saya cari shofar ini ketika gereja ini baru dimulai. Sebelum gereja ini dimulai, saya tahu shofar, saya tahu sangkakala, tapi tidak ada hati untuk membelinya. Kenapa? Mahal. Ya, terus juga apa urgensinya saya tiup di rumah gitu, saudara ya. Pasti akan ribut dengan tetangga kiri dan kanan. Tapi ketika Tuhan izinkan saya
membangun The Way ini, saya merasa saya harus punya shofar ini. Kenapa? Shofar bagi saya, kalau saya dalami perjanjian lama, adalah tanda peperangan. Orang kalau perang itu prajurit tidak mungkin maju bertempur kalau shofar belum ditiup. Yang kedua, di perjanjian lama itu shofar itu tanda orang mengundang hadirat Tuhan. Ya, makanya dalam ibadah-ibadah, perayaan-perayaan bagi Judaism, bagi orang-orang Yahudi, itu shofar itu penting. Ya, ketika shofar dimulai ditiupkan, orang Yahudi yang saat itu misalnya kalau ngomongin tentang kemah kudus, kemah suci, ya, orang-orang Yahudi yang berkemah di sekitar kemah suci itu tahu bahwa ada hadirat Tuhan yang sedang diundang di kemah suci. Musa, Harun sedang mengadakan ibadah. Maka orang-orang yang tinggal di kemah-kemah sekitar itu datang. Paling tidak keluar kemahnya, menghadapkan wajahnya ke kemah suci. Kenapa? Tuhan ada di situ. Dengan itulah saya beli, kenapa saya tiup. Jangan tanya sama saya, Pak Seno kenapa niupnya kadang-kadang 1, kadang-kadang 3 berturut-turut ya. Apakah ada maknanya? 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, 3 persatuan Indonesia, enggak ada ya. Saya sempat ditanya sama beberapa teman gereja yang bertanya kepada saya, Pastor dari JKI ya? Iya, wah berarti kalau ibadah niup shofar dong. Oh iya, saya niup shofar. Pastor kalau niup shofar itu gimana? Panjang, pendek, sekali, 3 kali. Saya bingung, nggak ada tuh aturannya di Alkitab saya gitu ya. Mood saya aja kalau mau sekali ya sekali, mau 3 kali, 3 kali. Kadang-kadang saya udah mau sungguh-sungguh niup, nggak keluar juga bunyinya. Seringkali kan kau mendengar saya tiup shofar tapi bunyinya kurang bagus begitu. Kenapa? Ya nggak tahu saudara. Ya, tapi giliran biasa-biasa aja nadanya bisa enak dan lain sebagainya. Saya cuma meyakini ketika saya niup shofar, saya sedang mengundang hadirat Tuhan dan berharap Bapak Ibu yang ada beribadah di tempat ini bersama saya pulangnya diberkati Tuhan. Sangkakala itu adalah tanda tentang akhir zaman. Kalau bicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, coba beberapa ayat kita buka dulu tentang apa sebenarnya makna dari sangkakala. Kenapa Tuhan pakai sangkakala? Kan ini pertanyaan juga. Kenapa Tuhan gak pakai kolintang begitu ketika akhir zaman? Kenapa Tuhan gak pakai keroncong begitu? Kenapa Tuhan gak pakai rebab dan rebana begitu ya? Padahal alat musik itu sudah populer di dalam konteks perjanjian lama. Kenapa sangkakala? Coba kita perhatikan dulu konteks Alkitabnya. Apa itu sangkakala dalam perspektif PL maupun PB? Yesaya 27 ayat 13, tolong dibuka. Yesaya 27 ayat 13, Marcel bisa baca buat kita. Yesaya 27 ayat 13, silakan. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Yesaya 27 ketika sangkakala besar ditiupkan, itu kalau kita baca ayat-ayat setelah ayat 13 ini, itu adalah tanda Israel mulai dipulihkan. Ya. Ini konsisten dengan Zakaria 9 ayat 14. Coba kita buka kitab Zakaria, satu kitab terakhir sebelum Maleaki, kitab terakhir perjanjian lama. Zakaria 9 ayat 14, silakan dibaca. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Perhatikan juga nanti ayat-ayat di bawahnya dan di atasnya dalam Zakaria 9 ini. Ini bicara mengenai Israel yang dipulihkan. Bapak Ibu, di perjanjian lama berkali-kali Israel tercerai-berai. Karena kebodohannya sendiri dan juga ada unsur ilahi di situ. Kadang-kadang Israel tercerai-berai karena mereka memang yang bodoh, mereka tidak peka sama Tuhan, mereka tidak nurut sama Tuhan. Tapi ada kalanya juga mereka dicerai-beraikan karena Tuhan murka sama Israel. Lepas dari konteksnya itu, kalau kita bicara mengenai nubuatan nabi-nabi tentang Israel yang dipulihkan, selalu bicara mengenai sangkakala Allah yang ditiupkan. Dari sini saya akhirnya berani berkata kepada saudara, bicara mengenai sangkakala di perjanjian lama, itu adalah tanda di mana Allah ingin memulihkan Israel. Kita jangan berhenti pada Israelnya di sini. Bagi saya ketika kita bicara mengenai Israel, kita bicara mengenai umat atau bangsa pilihan Tuhan. Jadi ada kebenaran yang kita bisa tarik di sini. Sangkakala dalam perjanjian lama adalah tanda di mana Tuhan ingin memulihkan
umatnya. Kalau Bapak Ibu adalah umatnya, maka sangkakala Allah itu tanda Tuhan ingin memulihkan kau dan aku. Coba kita lihat sekarang perspektif perjanjian baru. Apa itu sangkakala dalam perspektif perjanjian baru? Matius 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31. Silakan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lainnya. Nah, ini adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Matius 24 adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya, jadi sangkakala Allah yang dikatakan Yesus di sini ketika ditiupkan oleh malaikat-malaikatnya, itu tanda bahwa Tuhan mengumpulkan orang-orang pilihannya sebelum akhir zaman. Jadi akhir zaman menurut Matius, menurut Yesus, menurut Tuhanmu adalah tanda dimulainya akhir zaman. 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu juga bicara mengenai sangkakala. Apa kata Tesalonika 4 ayat 16? 1 Tes 4 ayat 16, silakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini bicara mengenai rapture, mengenai kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang percaya. Jadi dikatakan di sini itu semua terjadi diawali terlebih dahulu dengan sangkakala. Bicara tentang dua ayat dalam perjanjian baru ini. Sangkakala bicara atau identik dengan akhir zaman. PL bicara mengenai sangkakala bicara mengenai Israel dipulihkan, umat pilihan dipulihkan Tuhan. PB bicara mengenai akhir zaman. Kalau kita hubungkan apa? Bagi saya sangkakala adalah waktu di mana Tuhan akan memulihkan umatnya di akhir zaman. Waktu di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya di akhir zaman. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mengikuti khotbah saya beberapa waktu yang lalu, ya, ada tanda-tanda yang terjadi sebelum sangkakala pertama ditiupkan. Coba kita kembali dalam konteks Wahyu pasal 8 ayat kelima. Saya sudah sempat singgung beberapa waktu yang lalu. Ini harus terjadi terlebih dahulu sebelum sangkakala ditiupkan. Wahyu 8 ayat 5, silakan. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ayat ke-6 itu bicara mengenai 7 sangkakala yang siap ditiupkan oleh para malaikat. Jadi sebelum 7 sangkakala ditiupkan, sebelum Tuhan memulihkan, menyelamatkan umat pilihannya di akhir zaman, ada tanda-tanda yang terjadi terlebih dahulu. Apa itu? Kalau kita lihat Wahyu 8 ayat 5, akan ada bunyi guruh. Bunyi guruh itu disertai dengan halilintar. Halilintar itu dan bunyi guruh itu disertai dengan gempa bumi yang terjadi atas bumi ini. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya nggak tahu, banyak orang beda menafsirkan tentu dengan angle dan kacamatanya masing-masing. Tapi kalau saya membaca kitab Wahyu, ketika ada bicara mengenai gempa bumi atau malapetaka terjadi atas bumi, itu saya membacanya bumi secara global, bumi secara utuh, bumi secara penuh. Bukan dengan konteks bagian bumi. Ya. Jadi ketika ada bunyi guru, ada bunyi halilintar, ada gempa bumi yang mengawali terlebih dahulu sebelum sangkakala Allah ditiupkan, itu dirasakan oleh seluruh orang yang tinggal di bumi. Bukan hanya dirasakan oleh orang-orang di bagian bumi tertentu. Ya, itu kenapa saya selalu kekeh berkata, ya, Wahyu, maafkan saya, materai ke-6 itu belum terjadi. Ya, saya masih ingat belum lama saya ngomong ini kepada saudara yang rutin mengikuti seri akhir zaman. Beberapa tahun yang lalu ketika tsunami terjadi di Aceh, ya, banyak pendeta berkata materai ke-6 dibuka.
Saya bilang bukan. Kemarin di Palu juga orang yang banyak menghubungkan dengan akhir zaman, yang berkata bahwa ini sudah pembukaan materai, bersiap-siaplah menghadapi kedatangan Tuhan. Saya selalu berkata bukan. Kenapa bukan? Alasannya meskipun dahsyat yang terjadi di tsunami, gempa, baik yang di Aceh beberapa tahun yang lalu maupun yang di Palu beberapa hari kemarin, saudara, itu hanya dialami oleh orang-orang lokal di situ. Benar saudara ya? Kita saja yang tinggal di Serpong ini ya meskipun sedih tapi tidak begitu merasakan dampaknya. Itu kenapa kemarin Asian Para Games masih bisa dilakukan begitu ya. Masih ada euforia ya di Senayan. Itu kenapa misalnya meskipun ada bencana di Palu, pertemuan IMF dan Bank Dunia masih terjadi di Bali begitu saudara ya. Masih bisa orang-orang, masih ada juga satu emak-emak yang masih bikin hoak begitu saudara ya, yang heboh secara nasional ya. Kenapa bisa itu terjadi ya? Apakah itu pengalihan isu? Oh bukan saja semata itu bagi saya. Itu semua terjadi karena dampak yang terjadi di Palu meskipun menyayat hati kita, tapi tidak terlalu berdampak signifikan. Kalau kau tidak punya keluarga yang kehilangan dan mati di sana, kau tidak mungkin menangis terseduh-seduh. Mungkin hanya miris, mungkin hanya berkaca-kaca, tapi tidak terharu secara mendalam. Kenapa kita tidak mengalami itu secara personal? Yang saya mau katakan Bapak Ibu, bicara mengenai akhir zaman, ketika ada gempa bumi, ketika ada bunyi guru, ketika ada halilintar, ketika ada bintang jatuh, ketika ada matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, itu terjadi bukan di lokal-lokal tertentu, tapi di seluruh dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengikuti dan mengamini apa yang saya katakan, belum pernah dalam sejarahnya ada bunyi guru halilintar diikuti gempa bumi yang terjadi atas seluruh dunia. Jadi kalau boleh memahaminya, sangkakala tentu belum ditiupkan. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi apa urgensinya kita belajar tentang 7 sangkakala Allah ini? Bagi saya, dengan mempelajari kitab Wahyu, maka Bapak Ibu tuh percaya bahwa apa yang dikatakan kitab Wahyu itu bakalan terjadi. Saya kemarin di Manado, KKR tentang akhir zaman, temanya penggenapan kitab Wahyu. Secara eksplisit saya berkata, kalau orang Kristen tidak pernah mau membaca kitab Wahyu, kalau ada hamba Tuhan sudah berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, tapi nggak pernah berkhotbah tentang akhir zaman, itu bisa jadi orang tersebut tidak mempercayai akhir zaman yang ditulis di kitab Wahyu. Bapak Ibu, padahal kitab Wahyu ada di Alkitab kita kan? Bukankah kita mengimani dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan kan? Bukankah kita percaya firman Tuhan ya dan amin? Maka saudara, biji mata Tuhan, meskipun sangkakala Allah belum ditiupkan, kita patut mempelajarinya. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke dalamnya, Bapak Ibu tuh sudah tahu. Gini loh, saya ini ya, mendalami kitab Wahyu sudah cukup dalam. Dan saya sama sekali gak pernah ketakutan menghadapi akhir zaman. Bahkan saya selalu berkata sama Silvi, beberapa kali dalam waktu yang benar-benar sungguh-sungguh serius ngomong sama Silvi. Saya bilang sama Silvi, kalau Tuhan izinkan saya masuk ke dalamnya, saya siap. Kenapa? Karena saya sudah bisa ngebaca gitu. Ya. Kalau ini terjadi, sangkakala Allah ditiupkan, yang pertama terjadi, itu apa yang akan saya alami? Kemudian saya harus seperti apa? Jadi ketika sangkakala Allah kedua saya masih survive. Ketika itu pun yang kedua ditiupkan, saya tahu yang terjadi apa. Sehingga saya mempersiapkan diri untuk menyongsong sangkakala Allah ketiga. Terlebih saya sekarang adalah penganut paham tafsir Alkitab tentang akhir zaman yang mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak akan terjadi sebelum masa aniaya. Saya ya beberapa tahun yang lalu
Saya dipengaruhi oleh paham teologi yang mengatakan bahwa gereja Tuhan akan diangkat Tuhan, baru terjadi yang namanya akhir zaman. Sehingga gereja selamat, tidak mengalami aniaya. Ya. Tapi beberapa tahun ini saya menggumuli sungguh, saya sudah bilang, saya menafsirkan kitab Wahyu tidak lagi dipengaruhi oleh buku-buku teolog-teolog dosen-dosen saya terdahulu. Bahkan secara hormat kalau saya masih bertemu dengan dosen-dosen saya akan bilang saya tidak lagi mengikuti pemahaman beliau-beliau ini. Ya. Saya sangat meyakini Bapak Ibu dan saya gereja akan masuk ke dalam akhir zaman. Dan karena itu saya berkepentingan untuk mengajarkan ini kepada saudara. Supaya apa? Supaya saudara siap. Sebab kalau saudara tidak pernah mendengar, saudara nggak pernah peduli tentang kitab Wahyu, apa yang terjadi lewat nubuatan Yohanes tentang akhir zaman, saudara akan gagap, dengarkan saya, gagap ketika menghadapi akhir zaman. Saudara akan ketakutan menghadapi akhir zaman. Kenapa? Mau cari gereja, gereja nggak ada. Mau cari pendeta, pendeta yang model gimana yang kau cari? Benar saudara? Mau hidup seperti apa? Kalau kau belum tahu, saudara bingung. Selamat dari masalah ini, saudara nggak bisa tahu kejadian berikutnya, sehingga kau berjalan di akhir zaman tuh meraba-raba. Dan saya berani pastikan orang yang begini akan banyak mati konyol, mati sia-sia. Kalau saya masuk akhir zaman, saya siap mati, tapi cuma satu siapnya, mati untuk Tuhan. Tapi kalau mati konyol, maafkan saya tahu misalnya di sangkakala Allah pertama akan terjadi A. Ya, terus karena saya nggak pernah peduli sebelumnya tentang nubuatan kitab Wahyu, sehingga saya akhirnya mati gara-gara bencana yang terjadi, kan konyol. Padahal saya bisa melewatinya mestinya, kalau saya mempelajari kitab Wahyu ini. Ya, terlebih nanti kalau Bapak Ibu ikuti, ada konteksnya. Kenapa kita bisa survival melewati akhir zaman. Nah saudara, ketika 3 hal tadi terjadi, maka sangkakala mulai ditiupkan. Dengan cepat saja. Saya ingin mereview, nanti Bapak Ibu bisa baca kembali Wahyu pasal 8, ya, ayat ke-6 dan seterusnya. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, itu yang terjadi dampaknya pada bumi. Bayangin saudara, 1/3 bumi terbakar. 1/3. Saudara mungkin berpikir, ya masih ada 2/3, masih banyak. Tapi 1/3 itu dahsyat loh saudara. Kalau kau masukkan dalam konteks kecil di rumahmu saja. Rumahmu berapa meter kali berapa meter? Rumahmu ada berapa kamar? Kalau rumahmu ada 3 kamar, ukurannya 1000 meter persegi, maka 300 meter persegi kurang lebih dan 1 kamar itu habis. Kalau duniamu cuma 1000 meter persegi itu, 300 meter perseginya habis, duniamu cuma 3 kamar itu. 1 kamar habis, tinggal 2 kamar, itu pasti berdampak luar biasa dalam hidup kita. Dan kalau cuma itu yang terjadi, fine. Tapi ternyata sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat itu ketika ditiupkan, itu runtutannya mengerikan karena dampaknya 1/3 habis. Yang pertama, sangkakala pertama tadi 1/3 bumi terbakar. Sangkakala Allah kedua yang terjadi 1/3 laut menjadi seperti darah. 1/3 kapal-kapal itu habis. Artinya laut yang tadinya kita bisa lihat tinggal 1/3-nya. Kapal-kapal yang ribuan mungkin ratusan ribu yang sekarang ini sedang melaut itu tinggal 1/3-nya. Kalau ngomongin kapal berarti ngomongin tentang awak kapal, ABK. Ngomongin tentang nelayan. Bisa bayangkan saudara, ketika 1/3 kapal itu habis, 1/3 nelayan itu tiba-tiba nggak punya penghasilan, dan 1/3 nelayan itu berapa keluarganya, dampaknya atas hidup kita. Wah, terlebih saudara kalau tinggal di wilayah pesisir pantai, akan bisa merasakan dampaknya itu. Ya, kalau saudara orang yang punya bisnis di laut, itu akan berdampak luar biasa. Ya, dan berikutnya nggak berhenti. Sangkakala Allah ketiga ketika ditiupkan, 1/3 sungai menjadi absintus, pahit. Jadi mata air yang tidak asin
Kan sangkakala kedua berdampak pada laut, air asin, sepertiga menjadi darah. Binatang-binatang laut mati sepertiganya. Yang berikutnya, sangkakala ketiga, semua air yang bisa kita minum di darat, itu menjadi pahit. Sungai, mata air, sumur menjadi pahit. Saudara tahu dong, air itu sumber kehidupan. Ya, saya nggak tahu tadi baca koran di mana. Ada satu diplomat minum air di mana, terus dia sakit. Itu baru satu diplomat minum air tertentu di negara lain, itu berdampak pada masalah nasional. Ya, bayangkan kalau sepertiga air di darat itu pahit. Ya, sungai di Serpong ini itu diolah sehingga rumah saya yang di Alam Sutra itu bisa punya air. Bayangin kalau tiba-tiba sungai di Serpong ini sepertiganya jadi pahit. Itu berdampak pada Alam Sutra rumah saya. Orang-orang yang tadinya muka keran ya bisa langsung minum, tidak bisa minum. Itu dampaknya juga pada sumber-sumber mata air. Bayangin sumber mata air sepertiga menjadi pahit. Ya. Kalau Alkitab pahit katakan berarti Alkitab itu sudah menjelaskan teknologi apapun tidak akan bisa buat menjadi kembali normal. Yang tersisa bisa diminum hanya sekitar 2/3 sumber air. Itu pasti berdampak luar biasa atas dunia ini. Dan gak berhenti pada situ saja. Sangkakala pertama, kedua, ketiga dampaknya pada dunia. Sepertiga bumi terbakar, sepertiga laut menjadi darah, sepertiga sungai mata air menjadi pahit. Tapi sangkakala keempat itu dampaknya pada semesta. Ini lebih mengerikan bagi saya. Karena kalau Bapak Ibu suka mempelajari tentang alam semesta ini, bumi itu cuma kecil saja. Bumi itu gak ada artinya. Kecil dibandingkan alam semesta yang luas ini. Tapi Alkitab katakan ketika sangkakala Allah keempat ditiupkan, sepertiga langit bermasalah. Matahari bermasalah sepertiganya, bulan bermasalah, bintang-bintang bermasalah. Semua cakrawala di atas sepertiganya bermasalah. Ya. Bapak Ibu tahu dong, ketika matahari begitu dekatnya dengan bumi, itu terjadi banyak problem di bumi ini. Air pasangkah, situasi-situasi alam yang tidak normalkah? Bayangkan kalau matahari itu sepertiganya bermasalah. Saya nggak bisa ngebayangin apa yang terjadi ketika sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat itu terjadi. Itu sudah saya bahas di minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan masuk pada sangkakala Allah kelima. Dan saya mau beritahu saudara, sangkakala Allah kelima ini adalah satu dari 3 celaka yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam rentetan kitab Wahyu ada 3 celaka. Dalam artian Yohanes melihat dan dia tulis di kitab Wahyu ini. Ada banyak malapetaka, tapi 3 yang dia katakan celaka luar biasa. Sangkakala Allah kelima adalah celaka yang pertama. Kita buka Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Sangkakala Allah kelima ketika ditiup, di ayat 1 pasal 9 ini, ada 2 yang saya lihat terjadi, yang menarik perhatian saya. Yang pertama, ada bintang jatuh. Yang kedua, ada terminologi anak kunci lubang jurang maut. Bintang jatuh itu dulu kita bahas. Apakah maksudnya bintang jatuh ini meteor? Bisa jadi. Tapi saya menghubungkan bintang jatuh bukan sekedar meteor yang jatuh. Kenapa? Karena Alkitab katakan ketika bintang jatuh itu terjadi atas bumi, si bintang jatuh ini diberikan anak kunci lubang jurang maut. Berarti tidak bisa kita tafsirkan itu adalah meteor.
bentuk yang digunakan oleh Yohanes adalah orang. Ya, tunggal, bintang jatuh ini tunggal, orang. Ya, bukan kata benda. Jadi, yang saya mau katakan, bintang jatuh ini bisa jadi adalah simbolik. Simbolik dari apa? Kalau kita pernah membaca Alkitab dengan sungguh, maka seringkali kata bintang itu disimbolkan menjadi malaikat. Di Wahyu 12 dikatakan, naga itu menyeret sepertiga bintang-bintang. Banyak tafsir, saya yakin semua aliran teologi ya, tidak ada yang menentang ini. Sepertiga bintang-bintang itu bukan bintang-bintang di angkasa itu ditarik, tapi sepertiga bintang-bintang itu bicara mengenai malaikat-malaikat yang ditarik mengikuti si naga atau si Lucifer ini. Kalau kita lebih mendalami lagi, Bapak Ibu pernah dengar istilah sang timur atau bintang timur? Bintang timur itu kalau kita baca dalam Yesaya 14 ayat 12, itu adalah simbolik dari si Lucifer, si Satan itu, bintang timur. Tapi ketika kita membaca kitab Wahyu pasal 22 ayat 6, ya, bintang timur itu juga simbolik dari Yesus Kristus. Ya. Jadi rupanya bintang timur ini adalah gambaran dari Lucifer sebelum dia jatuh dalam dosa. Kemudian setelah jatuh dalam dosa, Yesuslah yang kemudian diberi gelar bintang timur itu oleh Alkitab kita. Bintang timur itu gambaran Lucifer di Perjanjian Lama, dan bintang timur itu gambaran Yesus di Wahyu pasal 22. Yang saya mau katakan saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa bintang yang jatuh dari langit ini adalah gambaran simbolik dari seorang malaikat yang Tuhan izinkan ke bumi dari langit. Langit di sini menggunakan kata Yunani Uranos. Jadi bukan semata langit tapi bisa berarti surga. Nah, bintang yang jatuh dari langit, malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan dari surga ke atas bumi ini, kepadanya, perhatikan baik-baik, diberikan anak kunci lubang jurang maut. Apakah itu jurang maut? Menarik di sini. Coba kita buka beberapa ayat untuk saudara bisa mengerti apa sebenarnya jurang maut ini. Yuk, kita buka Lukas 8 ayat 31. Lukas 8 ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, ini konteksnya apa nih? Konteksnya apa nih? Coba lihat konteksnya, punya Alkitab. Konteksnya apa nih? Ya, siapa namanya? Setan-setan. 1 apa 2? Coba lihat dulu yang punya Alkitab. Legion. Bicara mengenai orang yang kerasukan, legion. Ya, banyak roh jahat di Gerasa, benar ya? Benar ya? Ketika Tuhan mengusir roh jahat itu, kan roh jahat ini tahu Yesus datang ke situ, ya. Roh jahat ini kemudian teriak, "Hei Yesus, anak Allah yang hidup, ngapain kau datang ke sini? Apa yang kau mau lakukan pada kami?" Ya kurang lebih kalimatnya begini. Setan-setan itu, roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus supaya Yesus jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Nah, kalau Bapak Ibu memahami ini, Bapak Ibu mengerti jurang maut itu apa. Ketika Yesus bilang, ya enggak lah, gue gak akan nyuruh lo untuk ke jurang maut. Terus apa kata setan-setan ini? Ya sudah, kami mau keluar dari tubuh orang ini. Izinkan kami masuk ke mana? Ke babi-babi itu. Ketika masuk ke babi-babi itu, maka babi-babi itu loncat dari jurang dan akhirnya mati. Jurang maut, saudara, itu penjara bagi roh jahat yang berdosa sangat fatal terhadap dunia ini. Lucifer itu di jurang maut apa tidak hari ini? Kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab sungguh, Lucifer tidak di jurang maut. Dia baru dikunci di jurang maut ketika masa kerajaan 1000 tahun. Berarti hari-hari ini Lucifer di mana? Masih di bumi. Dia dilempar ke bumi.
Posisinya di mana? Oh, saya long time ago sudah pernah mengatakan, saudara, Lucifer posisinya, titik posisinya di bumi ini ada di tengah laut. Ya. Kenapa begitu, Pak? Itu nanti lain judul, ya. Kalau ngomongin itu nanti nggak selesai yang ini. Saya mempercayai manusia-manusia raksasa di di Kejadian pasal 6 itu hasil dari Bene Elohim, anak-anak Allah yang menggagahi perempuan-perempuan manusia yang cantik-cantik. Ya, ini kita bisa berdebat banyak di sini. Banyak orang, sebagian besar kelompok orang Bene Elohim ini ditafsirkan sebagai keturunannya Set, anak dari Adam. Kan Adam punya 2 anak, Kain dan Habel. Kain membunuh Habel, Habel mati. Kemudian Kain berdosa, Kain diusir dari Taman Eden. Kemudian Adam dan Hawa melahirkan anak berikutnya yang namanya Set. Set inilah yang kemudian mewarisi janji Tuhan. Ya, anak perjanjian, Set itu. Makanya banyak teolog yang mengatakan Bene Elohim ini adalah anak-anak laki-laki keturunan Set yang jatuh cinta pada anak-anak perempuan keturunan Kain. Begitu. Jadi mereka akhirnya berhubungan suami istri dan lahirlah Nefilin dalam konteks perjanjian lama yang ditafsirkan oleh LAI sebagai orang-orang yang gagah perkasa di zaman itu. Tapi Nefilin itu dalam konteks lain itu bisa ditafsirkan sebagai raksasa, dan saya sangat mengamini tafsiran Nefilin adalah raksasa. Dan mengingat Goliat itu orang yang tidak normal tinggi besarnya, benar ya? Goliat dikatakan Alkitab loh, bukan saya, keturunan raksasa. Orang Gad, suku Gad itu adalah bagian dari bangsa Filistin. Suku Gad ini dalam Alkitab dikatakan sebagai suku yang punya darah raksasa. Itu kenapa kita pernah membaca ketika Daud itu habis bunuh Goliat, kemudian diangkat jadi panglima dan mantu oleh Raja Saul. Kemudian akhirnya Saul iri hati dan mau membunuh Daud. Daud keluar dari Israel, kabur ke tanah Filistin, nyangkutnya di desa Gad. Daud ketakutan begitu rupa ketika ada di Gad, sehingga dia menampilkan dirinya seperti orang gila. Air liurnya dibiarkan netes di janggut, dia panjangkan kuku, setiap hari ada di pintu gerbang kota Gad, menggaruk-garuk pintu gerbang kota Gad, persis seperti orang gila. Kenapa Daud ketakutan ketika ada di Gad? Karena Daud sadar dia ada di mana. Orang Gad itu semuanya besar-besar, dan Daud pernah membunuh pahlawan mereka yang namanya Goliat. Yang saya mau katakan raksasa itu bukan isapan jempol, Pak, Bu. Raksasa itu ada. Alkitab yang ngomong. Ya, dan saya termasuk orang yang meyakini tafsiran Kejadian pasal 6 itu. Bahwa Bene Elohim itu adalah malaikat-malaikat yang menanggalkan hakikatnya yang sebenarnya sebagai makhluk rohani. Alkitab katakan malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Dia sadar malaikat itu tidak kawin mengawinkan, tapi karena dia sudah jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Tuhan, dan dia punya punya nafsu terhadap anak-anak perempuan yang cantik-cantik itu, dan kemudian dia masuk menggagahi laki-laki untuk memakai raganya meniduri perempuan yang cantik-cantik itu. Sederhananya gini, kalau Bene Elohim itu adalah laki-laki biasa, menikahi perempuan cantik biasa. Laki-laki biasa, perempuan biasa, manusia biasa menikah dengan perempuan biasa, pasti lahirnya manusia biasa. Orang Batak, meskipun mukanya segi 4, kawin dengan orang Cina, meskipun matanya sipit, anaknya ya pasti mirip-mirip juga, benar ya? Nggak mungkin anaknya jadi raksasa, benar? Nangkep maksud saya? Karena gen manusia kawin dengan gen manusia pasti melahirkan manusia gen juga. Tapi Kejadian pasal 6 itu ada sesuatu penyimpangan gen, ya, di mana anak laki-laki manusia Bene Elohim
menikahi dengan perempuan-perempuan manusia, anak-anak Allah menikahi perempuan-perempuan manusia, lahirlah Nefilin. Yang LAI menerjemahkannya sebagai pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Tapi Nefilin itu bisa ditafsirkan raksasa. Kok bisa anak-anak Allah, kalau anak-anak Allah ini adalah keturunan Set, menikahi perempuan yang cantik-cantik, kok lahirnya raksasa? Ini ada penyimpangan genetika. Dan saya percaya itu yang membuat Tuhan murka pada Kejadian pasal 6. Sehingga Tuhan ingin membunuh semua manusia. Jadi Bapak Ibu, jurang maut adalah tempat di mana malaikat-malaikat yang menanggalkan hakikatnya sebagai makhluk rohani yang tidak kawin-mengawinkan di Kejadian pasal 6 itu akhirnya dimasukkan Tuhan dalam penjara. Jadi ngomongin roh jahat, saya biar bagaimanapun pernah mendalami berkecimpung dalam pelayanan pengusiran setan. Di gereja lama dulu saya adalah koordinator tim pelepasan konseling. Ya. Nggak lama memang saya di sana berkecimpung karena mungkin bukan calling panggilan saya. Ya, saya kurang sejahtera begitu kalau ngelihat orang bermanifestasi bla bla bla. Sedangkan di gereja lama itu ditekankan kalau mengusir setan itu harus terjadi manifestasi. Kalau saya itu karena orang Jawa begitu ya kali ya. Saya itu lebih senang kalau memang ada orang kerasukan setan, ya setannya saya usir aja tanpa harus bermanifestasi. Sebab kalau misalnya Pak Boni ada setannya, terus saya usir ya, Pak Boni bermanifestasi, tentu orang lain yang melihat Pak Boni pasti berpikiran negatif atau positif kira-kira. Coba saya sini aja. Ya. Ya, ini Marcel ada setannya nih, ya. Terus lo teriak-teriak ntar ya. Terus saya usir, demi nama Yesus keluar. Cepetan. Itu guling-gulingan, air liur muncul, air liur keluar gitu kan ya. Matanya nanar, banting sana. Bapak Ibu yang lihat gimana kira-kira? Ya, pasti berpikirnya negatif kan? Ya. Saya tuh nggak tega begitu. Makanya saya tuh dari dulu kalau saya tahu ada roh jahatnya, saya cuma bilang setan. Saya nggak pakai teriak-teriak, metode saya agak berbeda. Saya bilang setan keluar, tanpa manifestasi keluar dari orang ini. Kalau memang terjadi manifestasi tidak saya kondisikan. Tapi kalau setan itu nurut saya dia akan keluar dengan sendirinya. Dan itu saya ajarkan kepada tim saya. Ya, akhirnya sampai pada atasan saya nggak disukai. Karena di gereja itu mempertontonkan manifestasi adalah salah satu wujud dari kuasa ilahi. Ya, saya akhirnya tidak di situ lagi. Tapi 3 tahun ada sebelum saya di awal pernikahan saya dengan Silvi ya itu siap saya pulang dari baptisan pasti ada aja ribut-ributnya ya. Saya ngelihat Silvi itu enek aja gitu ya saudara ya. Kenapa ya mungkin bawaan karena ketemu setan-setan di sana gitu saudara ya. Yang saya mau katakan saudara, setan roh jahat itu ada yang gentayangan masih bebas. Coba bayangin, malaikat itu banyak gak jumlahnya? Alkitab katakan beribu-ribu laksa, tak terhitung, banyak sekali. Terus kita pakai logika lagi, kalau Wahyu pasal 12 yang mengatakan bahwa sepertiga bintang-bintang yang kita tafsirkan malaikat itu ditarik oleh Lucifer jadi pengikutnya. Berarti kira-kira pengikutnya Lucifer dari golongan malaikat itu banyak apa sedikit? Banyak Bapak Ibu. Nah kemana mereka sekarang ini? Roh jahat itu malaikat-malaikat yang ikut Lucifer di mana saat ini? Tentu seperti bosnya kan, di bumi ini. Nah ketika mereka ngikutin bosnya di bumi ini, dilempar dari surga di bumi menjadi tempat dari roh-roh jahat ini. Bumi aslinya belum ada manusia, coba baca baik-baik. Manusia baru ada di bumi, kalau ngomongin penciptaan 7 hari, baru di hari ke berapa manusia ada? Hari ke-6 kan, benar ya? Dan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Jangan kau pakai logika 24 jam. Itu bisa ribuan tahun, bisa puluhan ribu tahun, bisa jutaan tahun, saudara. Jadi bisa dibayangkan ketika Lucifer memberontak kepada Tuhan, terus dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat untuk jadi pengikutnya, dan mereka semua dilempar di bumi. Bumi ini menjadi tempat yang nyaman buat mereka.
Cuma satu-satunya makhluk di bumi ini yang mereka-mereka ini. Tapi akhirnya kan Tuhan punya rencana beda. Bumi yang tadinya tempat dibuangnya Lucifer dan setan-setan itu, akhirnya dijadikan Tuhan sebagai tempat Tuhan menciptakan makhluk yang paling spesial. Siapa? Manusia. Perhatikan baik-baik. Perintah Tuhan kepada manusia ketika Adam diciptakan apa? Hai Adam, taklukkanlah dan kuasailah bumi. Di bumi ada siapa? Ya, satan-satan itu. Pertanyaan saya ketika Tuhan ngomong sama Adam, Adam, taklukkanlah dan kuasailah bumi ini. Apakah roh jahat, Lucifer, malaikat-malaikat yang ikut dia itu gak ada yang dengar? Ada, saya yakin, saya percaya. Mulailah mereka terusik. Mulailah mereka terganggu. Loh, ini tempat gua. Kenapa sekarang Tuhan ciptakan makhluk spesial untuk menaklukkan bumi? Lah kalau Tuhan suruh manusia menaklukkan dan menguasai bumi, itu kan termasuk kita. Kurang lebih begitulah. Nah di Kejadian pasal 5, pasal 6, terjadilah pemberontakan itu. Dengan cara apa? Beberapa mereka menggagahi. Makanya saudara hati-hati. Ya. Saya sih belum pernah lihat mata telanjang langsung ya. Tapi saya pernah mendengar kesaksian para pelayan Tuhan yang di daerah-daerah gitu. Di mana ada ibu-ibu melahirkan anak tapi tidak seperti manusia. Ya. Saya sekali lagi belum pernah melihat langsung. Tapi banyak kesaksian seperti itu. Kok bayinya bentuknya begini ya, gitu kan ya. Secara ilmu kedokteran ada memungkinkan penjelasan medisnya sekarang ini. Tapi tetap sebenarnya tidak masuk akal juga, kecuali ada penyimpangan lain sebagainya. Ya. Kalau yang normal, sejelek-jeleknya manusia laki-laki, ketika spermanya membuahi sejelek-jeleknya sel telur perempuan, maka pastilah lahirlah manusia. Cacat masih bisa diterima, tapi kalau bentuknya bukan seperti manusia, itu agak di luar pemahaman kita. Tapi kenapa bisa terjadi? Bisa saja Pak. Pak, setan itu seperti tadi di Gerasa tadi. Ketika mereka bilang, jangan lempar kami ke jurang maut ya. Izinkan kami masuk ke babi-babi itu saja. Faktanya babi-babi kan mati akhirnya kan? Mati gak? Mati. Kita kalau baca di situ akhirnya bertanya, lah ngapain Satan itu masuk ke tubuhnya babi kalau tubuh babinya itu mati? Pak, bagi roh jahat gak penting itu tubuhnya hidup atau mati. Yang penting roh jahat itu punya tempat untuk berdiam. Nah saudara, bagi kita yang mendalami tentang okultisme, saya mau mengajar saudara, itu penting roh kita itu dikuasai Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, maka Satan itu tahu Pak, Satan itu kan gak bisa kita lihat tapi dia bisa melihat kita. Benar gak? Saudara bisa lihat setan di sini? Tapi tahu nggak ada setan di sini? Oh nggak ada Pak di gereja. Siapa bilang? Jangan bilang setan nggak ada di gereja lah. Kalau setan nggak ada di gereja, coba taruh handphonemu. Masih ada nggak sampai besok? Tapi handphone yang bagus ya. Ya, jangan handphone yang jadul. Handphone yang jadul taruh situ juga gue jijik kali ngambilnya. Ya. Tapi kalau ada handphone bagus ditinggal hilang, siapa yang ngambil? Orang lah. Tapi orang itu kenapa bisa ngambil? Karena dikuasai roh jahat tadi, saudara. Maka saya percaya kalau Bapak Ibu tidak dalam Tuhan, roh dalammu itu pasti roh setan. Dengarkan saya, kalau kau masih bisa menggunakan akal logikamu dengan sehat, maka roh jahat ini pasti akan tertekan oleh logika kita. Tapi kalau kita benar-benar tidak pakai logika kita, akal kita, iman kita dengan sungguh, maka roh jahat ini akan merajalela, menjajah kita. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah dikuasai oleh setan yang dalam diri kita, maka ekspresi yang keluar bukan ekspresi manusia lagi, tapi ekspresi setan. Yang saya mau katakan saudara, setan yang dilempar ke jurang maut itu adalah setan yang punya dosa teramat sangat besar. Dan kebanyakan setan-setan lain itu masih merajalela. Itu kenapa roh-roh jahat di Gerasa saudara gak mau dilempar ke jurang maut. Karena dia tahu di situ kalau sudah dimasukkan ke jurang maut dia nggak bisa kemana-mana. Hanya di situ saja. Bapak Ibu lebih senang di rumah saja atau jalan-jalan. Dua-duanya nggak punya uang pokoknya. Pokoknya sama lah 11-12 nggak punya uang, nggak punya kartu kredit, nggak punya teman. Lo lebih senang di mana? Di rumah saja atau jalan-jalan? Saya yakin masih suka jalan-jalan. Sama.
Roh jahat juga dilempar ke jurang maut, dia dikunci, di penjara di situ. Tapi kalau dia masih gentayangan di muka bumi ini, dia masih lihat Pak Andi, dia masih lihat Bu Roli, Foni lagi masak mie enak gitu ya, mie ayam babi gitu ya, masih enak lah. Nah saudara, maka roh-roh jahat ini nggak mau dan akhirnya memilih untuk masuk ke babi. Yang saya mau katakan kepada saudara, jurang maut itu adalah tempat penjara bagi setan-setan. Jurang maut kalau kita baca Wahyu 17 ayat 8 asal dari antikristus. Jurang maut kalau kita bicara Wahyu 20 tempat iblis nanti di penjara 1000 tahun. Satan, Lucifer ketika di penjara di jurang maut selama 1000 tahun gak bisa keluar loh Bapak Ibu. Nangkep ya? Kalau Lucifer dimasukkan ke jurang maut ini, dikunci di situ, dia nggak bisa keluar. Bagaimana dengan roh-roh jahat atau malaikat-malaikat yang pengikutnya, yang kuasanya nggak begitu lebih besar daripada Lucifer? Yang saya mau katakan saudara, jurang maut ini adalah tempat penjara bagi malaikat yang jatuh atau roh jahat yang dipenjara karena melakukan dosa yang teramat besar. Jurang maut ini adalah tempat penjara sementara, bukan yang kekal. Buktinya apa? Buktinya ketika Lucifer, Satan sudah diikat 1000 tahun lamanya di situ, akhirnya di penghujung kerajaan 1000 tahun diapain? Dilepaskan kembali. Kenapa? Itu bukan tempat kekal bagi Satan dan roh jahat. Tempat Satan dan roh jahat dalam kekekalan sama persis seperti saudara dan saya yang jadi pengikut dia. Di mana itu? Lautan api kekal. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yang saya mau katakan dalam Wahyu pasal 9 ayat 1. Ada dua yang saya menarik di sini. Pertama ada malaikat yang ketika datang ke bumi diberikan kunci lubang jurang maut ini. Siapakah malaikat itu? Coba bandingkan Wahyu 9 ayat 1 dengan pasal 20 ayat 1. Samakah sosok Wahyu 9 ayat 1 dengan Wahyu 20 ayat 1? Silakan dibaca. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Sama nggak kira-kira? Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Kalau saya menafsirkannya sama, ya, karena ini nyentrik ini, spesifik. Pasal 20 ayat 1, Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Kemudian ayat di bawahnya dia menangkap ular tua, iblis dan Satan dan seluruh malaikat-malaikat lainnya dan orang-orang lainnya diikat dalam kerajaan 1000 tahun itu dalam jurang maut. Jadi saya menghubungkan malaikat di pasal 9 ayat 1 dengan malaikat di pasal 20 ayat 1 adalah malaikat yang sama. Jadi ada nanti kita akan ketemu malaikat, nanti kan kita ketemu namanya siapa? Malaikat yang secara spesifik diberikan Tuhan tugas untuk memegang kunci lubang jurang maut itu. Nah saudara, biji mata Tuhan. Apa yang terjadi ketika Wahyu pasal 9 ayat 1? Apa yang terjadi ketika malaikat turun ke bumi dan kepadanya dikasih kunci lubang jurang maut itu? Coba kita baca ayat yang keduanya. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang. Ketika pintu lubang jurang maut itu dibuka, terjadilah kegelapan. Bahasa yang dituliskan oleh Yohanes adalah naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur. Tanur itu tempat masak atau dapur Bapak Ibu. Ya, seperti dapur besar yang akhirnya asap itu menutupi matahari dan angkasa sehingga semua menjadi gelap oleh asap dari lubang jurang maut itu. Asap. Pertanyaannya kemudian muncul. Apakah asap itu benar-benar asap secara literal atau simbolik? Sekali lagi, saya kalau menafsirkan kitab Wahyu selalu berusaha menafsirkannya secara literal dulu. Baru kalau nggak masuk akal, saya tafsirkan secara simbolik. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti apakah tepat kita menafsirkannya simbolik atau literal. Coba kita lihat dulu ayat berikutnya, ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-10, tolong dibaca.
Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada suatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Jadi ketika si malaikat ini membuka lubang jurang maut, muncullah asap. Oke, itu literalnya. Ketika asap muncul, ayat yang ketiga, dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Muncul belalang dengan kuasa seperti kalajengking. Kalajengking itu punya bisa. Kalau kita baca dalam buku-buku pintar, dalam National Geographic kita pernah lihat, orang yang disengat kalajengking itu bisa panas dingin dan bahkan bisa mati kalau tidak segera diobati. Belalang punya kuasa mematikan seperti kalajengking. Belalangnya ini belalang literal, belalang yang seperti kita bisa ngeliat. Ya kalau Bapak Ibu misalnya suka arwana, ya atau Oscar, siapa yang pernah pelihara ikan Oscar, ikan arwana, ya. Saya dulu bapak saya suka ikan-ikan begitu, itu belalang itu setiap hari bisa saya beli, ya. Terus kita putuskan itunya apa tulang-tulang kakinya, terus kita lempar ke air, plak gitu. Apakah belalang seperti itu? Atau itu makna simbolik? Kalau makna simbolik, banyak yang menafsirkan itu helikopter. Kenapa helikopter? Coba kita lihat yuk ayat-ayatnya tadi ya. Di ayat 7 sampai 10-nya tadi ya. Rupanya seperti kuda untuk perang. Di atas kepalanya ada sesuatu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Di atas kepalanya ada sesuatu ayat 7 sampai 10 seperti mahkota emas. Di atas kepalanya ada sesuatu seperti mahkota emas. Mukanya seperti muka manusia, punya rambut seperti rambut perempuan, giginya singa, dadanya seperti baju jirah, dadanya belalang seperti baju jirah, baja. Bunyi sayapnya ya, itu seperti kereta ditarik oleh banyak kuda, dan ekornya seperti kalajengking ada sengat. Ya. Saya sempat beberapa tahun yang lalu itu berusaha mengilustrasikannya dalam bentuk gambar. Terus kalau saya lihat helikopter sekarang, ya kan mirip-mirip belalang, bener ya? Bener nggak? Ya. Terus ingat ya Yohanes ketika melihat, taruhlah itu helikopter. Yohanes lihatnya 2000 tahun yang lalu Pak. 2000 tahun yang lalu. Ya, 2000 tahun yang lalu itu nggak ada helikopter, senjatanya masih jadul, pedang, tombak, kereta kuda itu paling canggih. Maka bagaimana dia mendeskripsikan helikopter itu dalam konteks bahasa yang dia pahami dalam budaya 2000 tahun yang lalu. Sulit loh Pak, sulit loh Pak. Bener nggak Pak? Ya, coba saudara gambaran UFO aja sekarang ini. Ya, ya gambaran film-film tentang antariksa. Bapak Ibu yang suka Star Trek, ya, ya. Star Trek zaman dulu sama sekarang ini film-film antariksa sekarang itu udah pergeserannya luar biasa. Tafsir tentang kapal di luar angkasa saja. Yang saya mau katakan apa yang Yohanes gambarkan ini dalam konteks 2018 ya mirip alat perang yang namanya helikopter. Kalau helikopter itu di atasnya kan seperti ya apa tuh ya? Kayak mahkota gitu kan. Oh ya, kepalanya ada sesuatu seperti mahkota emas. Sebab kalau helikopter itu muter gitu kan, berkilau-berkilau begitu kan saudara. Terus ekornya itu ada sengat. Bukankah helikopter itu punya alat roket-roket begitu kan?
yang kalau misalnya ditembakkan itu bisa seperti sengat yang mematikan. Itu kalau Bapak Ibu menafsirkannya simbolik. Pak Seno mah aneh-aneh. Bapak Ibu boleh cek buku-buku tafsir. Itu banyak dan hampir semua penafsir simbolik mengatakan itu adalah helikopter. Nah saudara, tapi sekarang saya tidak menafsirkan begitu. Saya menafsirkannya literal. Maksudnya Pak Seno, saya menafsirkannya benar-benar seperti belalang. Argumentasinya apa Pak? Tolong dibaca lagi ayat 4, Marcel. Pasal 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Kalau itu helikopter Pak, helikopter kalau nembak roket Pak, mana ada helikopter yang bisa langsung nembak manusia tidak merusak sekitarnya. Menariknya juga permainan kata di ayat 4 ini. Ayat 3 muncul belalang, kemudian ayat 4 kepada mereka, kepada belalang-belalang ini dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput, tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohonan. Bukankah kalau Bapak Ibu suka biologi, kita tahu bahwa belalang itu merusak apa? Rumput dan pohon dan tumbuh-tumbuhan. Kan menarik nih saudara. Ya. Di ayat 4 dikatakan nggak boleh yang menjadi konsumsimu nggak boleh kau rusak. Ya. Kamu kukeluarkan, tanda kutip begitu ya, hanya untuk merusak manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Lanjut lagi ayat 5, coba dibaca Marcel. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Kalau helikopter menembakkan roket begitu, apakah gak mungkin manusia itu lebih banyak mudah mati daripada sakit seperti sengat kalajengking? Jadi beberapa ayat-ayat ini akhirnya merubah cara pikir saya. Ya saya percaya ada roh Tuhan juga tentu yang mengiluminasi. Sehingga saya merubah tafsir ini menjadi tafsiran literal. Benar-benar belalang Pak. Belalang yang muncul bukan dari bumi semata, tapi ketika lubang jurang maut. Berarti belalang yang berada di penjara setan. Bisa jadi belalang-belalang itu adalah wujud yang dipakai setan ketika pintu lubang jarum dibukakan. Saya bilang kemarin, saya bilang tadi bahwa Satan itu tidak pernah gentayangan. Satan itu selalu memakai wujud roh, wujud manusia, wujud badani, wujud bendawi, saudara. Makanya dia lebih memilih masuk ke tubuh babi. Ya. Dan saya percaya inilah yang terjadi nanti, saudara. Ya. Belalang-belalang ini muncul, belalang ini bukan binatang biasa. Makanya dia tidak akan merusak tumbuh-tumbuhan. Dia hanya merusak orang-orang yang tidak punya materai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan, tidak diperkenankan, perhatikan baik-baik kalimat, untuk membunuh manusia. Tapi hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Yang ngerinya ya Pak ya, siksaan 5 bulan itu seperti siksaan kalajengking. Disengat, panas, dingin, meriang. Tapi orang yang disengat oleh belalang ini tidak mati. Alkitab katakan di ayat 6, pada masa itu orang-orang yang disengat sama belalang seperti sengatan kalajengking ini mau milih mati. Tapi tidak bisa mati. Ayat 6. Mereka ingin mati tetapi maut lari daripada mereka. Aneh gak? Orang mau bunuh diri tapi gak mati-mati, kenapa? Karena sang maut lari daripadanya. Jadi saya ngebayangin nih, pakai imajinasi. Saya selalu berkata, kalau mau dapatkan kebenaran, pakai imajinasi. Misalnya kita nih, kita hidup di zaman itu. Kemudian kita tidak punya materai Allah di dahi kita. Sehingga kita akhirnya menjadi objek dari belalang-belalang yang dikeluarkan dari lubang jurang maut itu. Mereka menyengat kita. Rasa yang kita alami itu seperti sengatan kalajengking. Alkitab katakan, literal nafsirkannya. Kalau cuma sehari mungkin kita masih bisa kuat.
Tapi Alkitab katakan sengatannya itu bisa berdampak pada kita 5 bulan lamanya. Panas, dingin, meriang, gak enak ya. Mau mati gak bisa. Akhirnya Bapak Ibu kita semua menjadi hopeless. Bayangin kalau merasakan sesuatu yang gak enak selama 5 bulan dan tidak ada obatnya. Bapak Ibu putus asa. Lebih baik mati saja. Terus kita berimajinasi nih ya. Kita ambil batu. Ya. Daripada gue begini, gak enak begini, meriang nih, gak bisa ngapa-ngapain, gue mati aja lah, mati selesai lah, gue gak kuat lah. Terlebih kita punya istri, punya anak, kurang lebih sama penderitaannya. Kita mau menyelesaikan hidup, kita ambil batu besar, kita pukulkan ke kepala. Logikanya mati apa enggak? Mati logikanya. Coba aja, kalau gak percaya sekarang, mati loh saudara. Cuma pada saat itu, ketika kita mau bunuh diri, maut lari. Sehingga kita berdarah iya, luka terbuka iya. Otak kita mungkin bisa keluar karena kita luka tadi. Tapi kita nggak akan bisa mati. Itu kenapa kalau kita baca di pasal 9 ayat 12-nya. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lain. Itu kenapa saya bilang, ini adalah celaka pertama. Karena orang-orang yang masuk pada sangkakala Allah kelima, yang tidak punya materai Allah, semuanya mau mati, tapi tidak bisa mati. Mereka melewati 5 bulan itu dengan penderitaan yang luar biasa berat. Bapak Ibu kalau panas dingin, Bapak Ibu kalau demam, saya lagi agak panas dingin, agak demam, kecapean dari Manado. Ya, makan aja nggak enak loh saudara. Tanya Silvi, "Pak mau makan apa?" Terserah. Saya ada hampir 9 hari nggak makan Indomie di Manado. Ya, makannya babi ikan. Sehari 2 hari enak, tapi kalau itu melulu kan juga bosen saudara. Teorinya tuh pulang ke rumah pengen makan Indomie. Tanya Silvi, "Pak mau Indomie?" "Boleh." "Apa? Goreng apa rebus?" "Terserah." "Rebus ya, kamu kan lagi agak gak enak badan supaya anget-anget." "Iya." "Mau yang bawang atau yang apa kemarin nawarin?" "Terserah," gue bilang. Orang kalau badannya lagi gak enak Bapak Ibu, makan apa aja gak enak, lo bener gak saudara? Apalagi ini seperti sengatan kala jengking. Penderitaannya luar biasa berat. Ngelakuin apapun gak bisa, mau mati gak bisa. Yang saya mau katakan kepada saudara, inilah yang terjadi pada sangkakala Allah kelima. Bagaimana bisa melewatinya? Tadi cuma satu. Kalau kau punya tanda materai Allah di dahi saudara. Kau sudah ikuti khotbah saya tentang tanda 666? Kalau belum, lihat di YouTube. Tanda 66 itu bukannya chip yang ditempelkan di sini. Herannya saya, saudara kalau bilang, "Pak Seno, saya ngefans sama pengajaran Pak Seno. Saya diberkati oleh pengajaran Pak Seno." Orang yang sama, belum lama gue lihat di Facebook, ngupload lagi soal chips itu loh. Lalu kalau udah dengerin pengajaran gue, mestinya udah gak percaya soal cap chips lagi. Bagi saya tanda di dahi itu bukan chips yang dipasangkan. Sebab kalau begitu logikanya kita gak mungkin mau masang dong. Bener gak? Bapak Ibu ada yang mau masang chips di sini, di dahi, di tangan? Nggak mungkin lah, kita Kristen pasti nolak itu kan. Tapi kalau kita nolak itu, apakah kita tidak punya tanda 666? Pasti punya saudara. Sebab angka 666 hanya muncul 2 kali di Alkitab kita. Pertama di kitab Wahyu yang menjelaskan tanda si binatang itu. Yang kedua adalah jumlah emas logam mulia yang dikumpulkan Salomo. Baca baik-baik di dalam biografinya Salomo. Salomo setiap tahun mengumpulkan 666 talenta emas. Hanya 2 kali ketemu angka 666 di Alkitab kita. Di Wahyu itu tanda si binatang. Yang kedua 666 jumlah talenta emas yang dikumpulkan Salomo ketika dia berjaya. Bapak Ibu tahu dong, Salomo itu mengawali tahtanya dengan excellent. Ketika dia ditanya sama Tuhan, "Apa yang kau minta Salomo?" Dia gak minta kekayaan ya. Dia minta apa? "Berikan aku hikmat." Keren banget ini anak muda. Masih 12 tahun dia minta yang terbaik. Tapi di perjalanan waktu, awal yang baik itu rusak. Gara-gara apa? Mamon.
Ketika dia menikmati emas, dia lupa. Akhirnya apa? Yang dia kumpulkan perempuan kan? 700 istri, 300 kundik. Hancur. Puji Tuhan di akhir hidupnya dalam pengkhotbah kita lihat dia bertobat. Di bawah kolong langit ini, dengarkan nak, semuanya sia-sia. Pengkhotbah itu tulisannya Salomo di masa tuanya. Yang mengindikasikan dia bertobat. Bapak Ibu, dari 666 menghubungkan kekayaan Salomo sehingga dia membuat hidupnya miss dari tujuan yang semula. Dengan 66 di kitab Wahyu. Saya menghubungkan tanda 66 di dahi itu bukan ngomongin chips. Tapi ngomongin pikiran saudara yang isinya cuma uang. Ada gak di sini yang bangun tidur? Aduh, dapat gak ya, gol gak nih ya? Kontrak jadi gak nih ya? Kalau Bu Roli sama Pak Andi. Aduh, bisa gak ya nih ya dapat proyek ini ya? Uang. Kalau Bu Roli yang satunya lagi, berapa orang yang bisa gue bawa ke Israel ya? Nih mau presentasi ke grup ini, bisa nggak ya dapetin ya? Kalau Foni, bakmi gue bisa laku berapa mangkok ya hari ini ya? Halo? Kalau Martin, aduh alat kesehatan gue bisa dapet nggak ya? Ada dokter yang mau ngambil nggak ya? Kalau saya pendeta, aduh minggu ini ya berapa yang ngundang gue ya? Gereja kecil, gereja gede ya. Dengerin saya, kalau otakmu uang, itu tanda 666 itu ada di sini. Dan dengarkan saya, ketika kita nanti diizinkan Tuhan masuk ke sangkakala kelima. Kalau saudara tidak punya tanda Allah di sini, isinya hanya mamon. Tidak punya materai Allah tapi punya materainya, antikrisis mamon. Maka saudara akan menjadi objek dari belalang-belalang itu. Yang terakhir saya mau kasih tahu. Belalang-belalang itu bisa muncul karena sosok malaikat. Malaikatnya siapa namanya? Coba kita lihat kalimat terakhir, ayat terakhir di sore hari ini. Ayat yang ke-11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Apollyon atau Abaddon. Kalau kita lihat buku tafsir, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kelompok dari anak buahnya Lucifer atau setan. Saya jelas berani berkata bukan. Sebab kalau Bapak Ibu menafsirkan Wahyu 9 ayat 1 dengan Wahyu 20 ayat 1 tadi. Di mana di Wahyu 9 ayat 1 ketika dia turun ke bumi, dia buka jurang maut, kemudian muncul belalang-belalang yang membunuh dan membinasakan dan juga menyakiti orang-orang yang tidak punya materai Allah. Sedangkan di Wahyu 20 itu bicara mengenai si malaikat ini mengunci Satan. Tentu posisi dia ada di atas Satan, bukan anak buah Satan. Terlebih Wahyu mengatakan dia adalah malaikat jurang maut. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan kepada saudara sebagai seorang penafsir Alkitab, bahwa jangan kau berpikir malaikat itu sejenis. Jangan kalau kau memahami malaikat itu seperti buku-buku sekolah minggu, semuanya putih, laki-laki, ada sayapnya, kemudian ada lingkaran di atas kepalanya, terus pakai sangkakala, bawa rebab, terus bisa terbang kemana-mana kayak cupid begitu. Ya. Malaikat makhluk rohani itu beraneka ragam bentuknya. Salah satu malaikat yang nyentrik yang Alkitab tulis adalah malaikat yang benar-benar dikasih nama oleh Alkitab sebagai Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon dalam bahasa Yunani. Yang artinya dalam bahasa Inggris destruction, malaikat penghancur. Siapa dia? Apakah anak buah setan? Tentu bukan. Anak buah Lucifer? Tentu bukan. Kalau anak buah Lucifer, masa dia yang mengunci Lucifer di Wahyu pasal 20 ayat 1? Gak masuk akal. Jadi ini malaikatnya Tuhan yang memang Tuhan ciptakan untuk diberikan kunci jurang maut ini. Di mana saya katakan tadi jurang maut itu adalah penjara bagi semua roh jahat dan Satan nantinya ketika kerajaan 1000 tahun. Dan di sangkakala kelima ini hukuman
Beda dengan hukuman-hukuman sebelum sangkakala Allah kelima. Kalau sebelum sangkakala Allah kelima, semua hukuman itu dari Tuhan. Cek lagi nanti. Semuanya dari Tuhan. Tapi sejak sangkakala Allah kelima, ketika pintu lubang jurang maut dibuka, maka yang namanya kehancuran yang terjadi atas dunia ini, itu terjadi karena roh-roh jahat. Setan-setan paling jahat mulai keluar dari jurang maut dan berdampak pada kita. Kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang punya prioritas hidup yang benar. Kalau Bapak Ibu tidak mulai dari sekarang memasukkan pikiran yang baik-baik saja di otak saudara. Kalau tidak dari sekarang kau mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan lagi yang di bawah. Kalau bukan dari sekarang kau memikirkan Jesus only, not another, bukan yang lainnya. Maka saya takut saudara, saya takut saudara. Ketika kau dan aku masuk ke zaman itu nanti, kau akan menjadi objek bulan-bulanan dari roh-roh jahat yang mulai keluar satu persatu dari jurang maut itu. Kenapa penting khotbah ini disampaikan? Supaya saudara mulai hari ini sebelum zaman itu tiba, merubah paradigma hidup kita, merubah pola pikir kita dengan memasukkan perkara-perkara yang ilahi di otak saudara ini. Jangan lagi mikirin dunia. Saya selalu berkata dunia gak usah dipikirin. Dunia gak perlu dikejar. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Dunia akan mengejar kita. Mamon akan mengejar kita. Bukan kita mengejar mamon, saudara. Kita akan diberkati Tuhan. Kalau memulai dengan benar hari ini. Kalau masuk ke zaman itu, setan sebesar apapun tidak menguasai kita. Kenapa? Satan bisa melihat materai Allah di pikiran kita ini. Semoga dipahami. Tuhan memberkati. Tundukkan kepala kita doa.